Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab requestan dari @dianyan, Dianyan atau Dianyan ya. Ya itulah, minta dibahas lagi untuk core atau core DAO. Oke, kita akan bahas. Nah, kalau udah ada kata lagi berarti udah pernah nonton ya video kita yang dua ini, teman-teman. Di sini aku kasih kalian gambaran tentang ya gimana sih project core DAO sebenarnya. Apa yang harus kalian perhatikan kalau mau invest. Aku udah terangkan di video yang ini. Kalau teman-teman belum nonton, silakan cari lagi dengan keynote ya, Andre Greystone Core. Teman-teman akan temukan video yang ini dua. Di sini aku nggak akan bahas lagi secara fundamental karena pasti teman-teman juga udah banyak yang nonton video tersebut, tapi aku akan bahas lebih banyak ke teknikalnya. Pertama, aku mau ajak teman-teman untuk melihat white paper daripada Bitcoin, teman-teman. Saya sendiri udah baca white paper Bitcoin berkali-kali bahkan ya, tapi saya sendiri masih belum merasa mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang mungkin dimaksudkan di dalam white paper ini secara menyeluruh. Jadi saya merasa masih harus banyak melihat lagi nih sebenarnya maksud dari inti tulisan ini tuh apa, teman-teman. Karena saya percaya apa yang ada di tulisan ini hanya di permukaan saja. Intinya itu masih ada di dalam, masih harus kita tafsirkan sendiri ya. Kita harus mencari arti daripada tulisan ini. Tapi dari beberapa penelusuran saya, kemudian juga discuss dengan beberapa member dari komunitas ya kan. Saya coba untuk lihat nih dari perspektif yang berbeda. Ternyata memang tujuan diciptakannya awal Bitcoin itu kan waktu subprime mortgage 2008 ya, 2007 2008 ketika krisis properti di Amerika Serikat, di mana sebelumnya itu fase di mana pencetakan uang banyak banget, teman-teman. Secara gampang banget bank sentral membanjiri likuidasi dengan ke market ya teman-teman, sehingga harga properti waktu itu yang lagi tren banget itu naik semua, stock market juga naik semua ya kan, market saham naik semua. Dan ketika bubble terjadi, gelembungnya pecah teman-teman. Apa yang terjadi? Harga properti langsung anjlok. Banyak orang yang sebelumnya itu jadi maklar properti, eh banyak orang juga yang menjadi apa namanya, motivator, wah belilah properti dan lain sebagainya. Sekarang nggak berani lagi nawarin properti. Dan kejadian tersebut di tahun 2008 itu meluncurkan sebuah solusi baru yang bernama Bitcoin. Bitcoin lahir ketika krisis. Jadi Bitcoin ini teknologi blockchain-nya sebenarnya sudah ada jauh sebelum Bitcoin lahir. Tapi akhirnya digunakan sebagai alat transaksi secara peer-to-peer yang tidak dikuasai oleh lembaga keuangan, tidak di tidak di apa namanya diatur nih dalam sebuah lembaga keuangan, melainkan dia diatur oleh komunitas secara sosial, secara decentralized. Ini memberikan kesempatan untuk Bitcoin muncul sebagai salah satu aset yang digadang-gadang waktu itu menjadi currency baru. Jadi waktu itu idealisme daripada Bitcoin adalah sebagai mata uang. Kalau sekarang kan udah digeser nih sama regulasi. Ah, lu nggak boleh pakai Bitcoin, lu harus pakai fiat money. Jadi narasi Bitcoin sebagai cryptocurrency pun bergeser menjadi crypto aset, teman-teman. Jadi ini sudah mulai ada pergeseran. Dan kalau kita lihat sih dari Bitcoin sendiri memang dia itu bisa di mining. Artinya mining adalah teman-teman menyediakan sebuah perangkat keras atau hardware ya, komputer gitu yang canggih teman-teman, di mana komputer tersebutlah yang akan memecahkan memecahkan yang namanya algoritma ya, algoritma matematika yang sangat rumit. Jadi sepersekian kemungkinan itu sangat kecil sebenarnya untuk setiap perangkat itu memecahkan algoritmanya. Nah, kenapa algoritmanya dipecahkan? Algoritma ini dipecahkan yaitu sebagai apa namanya, jalan di mana setiap transaksi yang terjadi pada blockchain ini bisa divalidasi. Jadi fungsi dari mining itu sebenarnya adalah memvalidasi transaksi yang terjadi pada blok Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau para miner stop semuanya, tiba-tiba Bitcoin mati. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Ya siapa yang kira-kira mau matiin mining Bitcoin?
Karena semakin banyak yang matiin, maka salah satu komputer itu akan dapetin reward yang lebih besar lagi. Makin banyak miners, makin jaringan Bitcoin makin aman. Makin sedikit reward yang didapetin oleh para miners. Sehingga semakin langka, biasanya harganya juga akan semakin melonjak. Setiap 4 tahun sekali ada halving. Jadi itu adalah fase-fase yang ada pada Bitcoin, dan Bitcoin sebenarnya tidak membutuhkan Bitcoin kedua. Jadi Bitcoin itu murni diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, seorang atau sekelompok orang anonimus yang tidak terdeteksi sampai hari ini. Bahkan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Satoshi tapi tidak terbukti. Dan ya teman-teman, banyak akhirnya yang ngikutin. Salah satunya ya Core. Core ngasih nama mereka konsensus Satoshi Plus. Apakah dia Satoshi Nakamoto? Menurut saya enggak. Jadi dia pakai nama Satoshi, menggunakan popularitas daripada nama Satoshi, ya kan? Ya itu teman-teman. Akhirnya banyak orang yang merasa, wah ini Satoshi Nakamoto bikin project baru. Ya enggak lah, dia akan tetap berada dalam project lamanya, yaitu Bitcoin. Dan Core tidak termasuk dalam Satoshi yang asli. Satoshi Nakamoto itu nggak pernah bikin project crypto yang lain. Banyak kok, kalau teman-teman cari di Google, banyak kok project-project lain ya yang mengatasnamakan Bitcoin. Entah itu Bitcoin 2.0, Bitcoin SV lah, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang pakai nama Satoshi. Padahal mereka sebenarnya bukan Satoshi yang asli. Nah, Core sendiri ini merupakan salah satu project juga teman-teman. Sebelumnya saya lupa ya namanya apa, tapi ini memang sudah ada sebelumnya tapi berganti nama. Mereka adalah salah satu platform Satoshi Mining App. Ini aplikasi kayak apa namanya, cari airdrop gitu teman-teman. Jadi ada aplikasinya di app, dan teman-teman bisa download sendiri airdropnya ini, apa aplikasinya ini di HP kalian. Tentunya ini tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai mining, dalam arti kita butuh tenaga komputer, CPU power, ya kan, untuk memvalidasi transaksi. Arti mining yang dimaksud Core itu adalah airdrop. Jadi di sini aja udah berbeda, teman-teman. Ya, jadi secara fundamental menurut saya Core itu tidak sama dengan Bitcoin dan tidak bisa disejajarkan. Even dia ngikutin dari segi apa namanya, supply-nya dimirip-miripin 21 ya. Bitcoin 21 juta, Core 21 miliar. Mirip-miripin. Duh, sekarang saya lihat supply beredarnya udah makin dikurangin nih. Kayaknya Core udah mulai burning coin-nya, teman-teman. Di burning coin-nya biar nggak terlalu banyak beredar. Ya saya rasa sih seperti itu. Tapi apakah berkorelasi langsung sama harga? Menurut saya sih nggak terlalu ya. Karena dia aplikasi mining app, ya kan, orang-orang bisa mining secara gratis. Otomatis orang-orang yang masuk ke project ini adalah orang-orang yang memang nyari airdrop, nyari koin-koin gratis, teman-teman. Begitu juga dengan banyak komentator di sana yang bilang, wah Core ini bagus kok, dia udah diaudit sama Certic. Saya cek sih memang beneran ya, dia diaudit Certic, bahkan fundamentalnya di sini dinyatakan bagus, security-nya bagus teman-teman, dapat nilai AA, double A. Tapi ya kalau kita lihat secara use case, secara fundamental, bagaimana cara mendapatkan Core, menurut saya sih tetap aja. Dia adalah aplikasi mining gratis. Gitu. Jadi kalau orang bisa dapetin gratis, kenapa kamu harus bayar untuk mendapatkan Core? Lalu gimana untuk harganya? Harga dari Core sih ketika dia awal listing, dia di 2023 ya, Februari. Ini listingnya di OKX. Sebelumnya kayaknya udah ada di mana, di DEX ya. Udah ada di DEX, dan selama 2023 ini sih listing memang mendapat antusiasme yang cukup tinggi nih teman-teman. Investor udah cuan banyak kayaknya. Karena dulu harga Core cuma ada di kisaran 0,02 dolar ya kan. Ketika listing di OKX, harganya langsung mencuat naik sampai 4 dolar. Wih, itu yang invest, yang mining di awal itu untung banyak, teman. Tapi ya itu lagi, teman-teman. Bear market salah satu penyebabnya, kemudian yang lain adalah memang karena aplikasinya gratis aja sih. Jadi orang-orang dapetin gratis, airdrop ya kan. Ya udah, kalau kamu udah dapat airdrop, dapat koin gratis, kamu mau apa? Ya, kamu mau cuan dong. Caranya cuan gimana? Kamu harus realisasikan dengan cara menjual. Akhirnya ya banyak orang yang jual juga.
Jadi kalau kita lihat secara teknikal ya, ini kita nggak bicara lagi fundamental, teman-teman pasti udah paham apa yang saya maksud, dan melihat realita juga pada market. Sebenarnya sih dari komunitas core saya respect ya, mereka itu baik banget loh teman-teman. Bahkan mereka nggak nyuruh kalian beli sebenarnya. Kalau kita lihat dari komunitas core, mereka itu konsisten dengan proyek mereka, mereka develop masih sampai sekarang. Bahkan mereka ngasih kayak gini nih tulisan teman-teman. Ini saya respect banget sih sebenarnya sama komunitas di Twitter mereka, ya kan? Kalau kamu memang benar-benar percaya sama proyek desentralisasinya, desentralisasi terbuka daripada CoreDAO, kamu harus melakukan DIOR, teman-teman. Do your own research sebelum kamu memang berinteraksi sama proyeknya. Dan ya memang sangat-sangat benar apa yang mereka bilang. Mereka nggak pernah promoin, teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah influencer-influencer di YouTube, di Instagram juga saya lihat, di Twitter juga saya lihat ya kan. Mereka FOMO-in. Ternyata tujuannya ya untuk referral ternyata guys. Referral aplikasi di apa namanya? Aplikasi core-nya ini. Jadi ada namanya aplikasi apa ya namanya saya lupa. Itu bisa teman-teman download di Play Store eh untuk mining. Ternyata kalau mereka ngundang orang, mereka dapat cuan, teman-teman. Pantesan mereka kompomin nih. Masalahnya banyak orang yang beli juga. Akhirnya ya nyangkut, teman-teman. Dan ya itu sih. Kalau secara teknikal sih dia udah jebol level support di 0,79 dolar ya. Sekarang pergerakan harganya udah turun nih sampai 0,68 dolar dan progresnya kemungkinan masih bakalan masuk dalam fase downtrend. Jika kita melihat dari siklusnya dia masih bergerak turun teman-teman. Dan dia udah turun dari yang namanya neckline dari descending triangle. Kalau teman-teman cek dari polanya descending triangle itu polanya kayak gini tuh. Biasanya kalau dia sudah breakdown dari neckline maka arahnya akan turun. Kemana targetnya? Kalau dari saya sih ini bisa tarik dari sini ke sini, pindahkan turun ke sini. Nah ini targetnya bisa turun sampai 0,43 dolar. Jadi ya perosotan lagi teman-teman. Jadi makin murah lagi menuju harga yang sebelumnya pernah dicapai ketika dia awal listing. Jadi ini udah cuan sih sebenarnya ya, yang komunitas awal yang udah beli di kisaran harga 0,03 ataupun yang juga para miners di awal itu udah cuan sih harusnya. Cuman kalau nyangkut ya susah juga teman-teman. Kita nggak tahu pasti apakah next bull run harganya bakal naik, tapi semoga naik ya teman-teman. Semoga naik biar teman-teman yang nyangkut juga pada cuan, tapi nggak garansi juga teman-teman. Saya sendiri sih nggak terlalu expect lah harganya naik. Karena ketika bull run biasanya Bitcoin, koin-koin besar itu akan dapat momentum naik duluan. Sementara itu, setelah Bitcoin berada di atas, baru mungkin altcoin yang bakalan dapat giliran naik. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, apakah core akan naik atau enggak. Dan sejarah akan mencatat, teman-teman. Dan teman-teman yang udah masuk, yang udah rugi, harus kalian pelajari ya, supaya jangan sampai next bull run, teman-teman mengikuti kesalahan yang sama, melanjutkan kesalahan yang sama. Jadi dari saya sih gitu aja buat core. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Di sini aku selalu update informasi tentang makroekonomi, market kripto, ada update apa aja. Kita sharing secara gratis di komunitas Telegram kita. Buat yang punya Telegram, silahkan langsung join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja guys. Akhir kata saya Andri. Makasih.